Bayangkan sebentar, Anda sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tapi tabungan Anda tetap saja kosong. Gaji masuk, gaji keluar. Dan anehnya, semakin besar uang yang Anda terima, semakin cepat pula uang itu menguap. Seolah ada lubang tak terlihat dalam dompet Anda. Inilah rahasia yang jarang orang pahami. Cara Anda menyimpan uang jauh lebih penting daripada jumlah uang yang Anda hasilkan. Karena kalau cara Anda menyimpannya salah, kemiskinan akan terus kembali, seolah-olah hidup Anda dikutuk untuk mengulang siklus yang sama. Tapi di balik paradoks itu ada sebuah pertanyaan yang menusuk hati. Mengapa ada orang yang gajinya biasa saja, tapi mampu membeli rumah, membangun usaha, dan hidup tenang? Sementara ada yang gajinya berkali-kali lipat, tapi terus hidup di ujung jurang hutang? Apakah itu semata-mata soal keberuntungan? Atau ada hukum tersembunyi yang mengatur aliran rezeki? Inilah yang akan kita kupas malam ini. Jika Anda bertahan sampai akhir, Anda akan membawa pulang sebuah kunci. Sebuah perubahan kecil dalam cara Anda memperlakukan uang yang akan mengubah takdir keuangan Anda selamanya. Setelah itu, Anda tidak akan lagi dikejar ketakutan miskin. Justru uanglah yang akan mulai merasa nyaman mendatangi Anda. Dan Anda akan merasakan ketenangan batin yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Pikirkan sebentar, seberapa sering Anda menatap saldo rekening dengan perasaan cemas? Mungkin Anda pernah berkata dalam hati, "Kalau saja gajiku lebih besar, hidupku akan lebih mudah." Namun kenyataannya, setiap kali gaji naik, pengeluaran juga naik. Semesta seakan sedang menguji kesadaran kita. Apakah kita benar-benar layak dipercaya untuk menjaga rezeki, atau justru menjadi hamba dari nafsu konsumsi kita sendiri? Napoleon Hill pernah menulis, "Kebiasaan adalah penentu takdir." Dan kebiasaan dalam mengelola uang, kebiasaan kecil, sederhana, tapi berulang setiap hari. Itulah yang menentukan apakah kita akan terus dikejar kemiskinan atau perlahan dituntun menuju kelimpahan. Bayangkan seorang pria bernama Andy. Ia bekerja di kantor dengan gaji yang cukup besar. Setiap kali gajinya cair, ia merasa berhak merayakan. Makan di restoran mahal, membeli barang-barang yang tidak benar-benar ia butuhkan, dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya akan menabung nanti kalau gaji saya sudah lebih tinggi." Tahun berganti tahun, gajinya memang naik, tapi rekening tabungannya tetap kosong. Pada akhirnya, setiap kali ada keadaan darurat, ia terpaksa berutang. Andy bukan orang malas. Ia hanya terjebak dalam pola menyimpan uang yang salah, dan pola itu membuat kemiskinan tak pernah jauh darinya. Sekarang bandingkan dengan Siti. Gajinya jauh lebih kecil dari Andy. Tapi sejak pertama kali menerima gaji, ia punya satu prinsip. Selalu sisihkan lebih dulu, sebelum menggunakan sisanya. Awalnya jumlahnya kecil sekali, bahkan tidak sampai cukup untuk membeli barang berharga. Tapi ia disiplin. Sedikit demi sedikit, uang itu bertumbuh. Yang menarik, bukan hanya tabungannya yang bertambah, tapi cara pikirnya pun berubah. Ia mulai merasa tenang, lebih percaya diri, dan bahkan menarik peluang baru dalam hidupnya. Seolah-olah semesta sedang berkata, "Kamu layak menjaga rezeki, maka biarlah rezeki semakin mempercayaimu." Inilah paradoks kehidupan yang jarang disadari. Kemiskinan bukan sekadar tidak adanya uang. Kemiskinan adalah pola pikir yang menciptakan kebiasaan-kebiasaan salah. Dan pola pikir itu hanya bisa diputus dengan satu hal, kesadaran baru. Kesadaran bahwa cara Anda menyimpan uang menentukan apakah kemiskinan akan selalu mengejar Anda, atau justru pergi dan tidak pernah kembali. Saya tahu, sebagian dari Anda mungkin berkata dalam hati, "Tapi bagaimana saya bisa menabung kalau uang saya bahkan tidak cukup untuk hidup?" Pertanyaan itu wajar, tapi justru disitulah rahasianya. Kalau Anda menunggu sampai merasa cukup untuk menabung, Anda tidak akan pernah mulai. Karena rasa cukup itu bukan soal jumlah,
melainkan soal keputusan. Dan keputusan itu adalah titik balik yang akan menyalakan api baru dalam hidup Anda. Bayangkan api kecil di tengah kegelapan. Sekecil apapun, ia tetap menerangi. Begitu pula dengan tabungan pertama Anda, sekecil apapun, ia adalah simbol. Ia bukan hanya angka di buku rekening, tapi sebuah pernyataan kepada diri Anda sendiri dan kepada semesta. Aku siap dipercaya. Aku siap keluar dari lingkaran kemiskinan. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai autosugesti. Setiap kali Anda menyisihkan uang, betapapun kecilnya, Anda sedang melatih pikiran bawah sadar Anda untuk percaya bahwa Anda layak kaya. Anda sedang menanam sugesti berulang yang akan mengubah keyakinan terdalam Anda tentang uang. Dan ketika keyakinan itu berubah, seluruh hidup Anda pun mulai berubah. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya ingin terus hidup dalam kecemasan, menunggu gaji berikutnya hanya untuk melihatnya lenyap? Atau saya ingin hidup dengan ketenangan, tahu bahwa saya sedang membangun fondasi yang tidak bisa dihancurkan oleh badai apapun? Karena inilah kebenarannya, kemiskinan bukanlah nasib. Ia adalah kebiasaan yang diwariskan, diulang, dan dibiarkan. Tapi begitu Anda memutus rantai itu, Anda bukan hanya mengubah hidup Anda sendiri. Anda juga sedang mengubah masa depan keluarga Anda, anak-anak Anda, bahkan generasi yang belum lahir. Jadi dengarkan baik-baik. Anda tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu gaji naik, tidak perlu menunggu keadaan membaik. Semua itu hanya alasan yang diciptakan oleh pikiran lama Anda. Yang Anda butuhkan hanyalah satu keputusan kecil hari ini. Keputusan untuk mulai menyimpan dengan cara yang benar. Dan dari keputusan kecil itu, seluruh arah hidup Anda akan berubah. Inilah titik di mana kesadaran baru lahir. Inilah momen di mana api kecil menyala di dalam diri Anda. Mungkin masih samar, tapi cukup untuk menerangi jalan keluar dari kegelapan. Jangan remehkan api kecil ini. Karena api kecil yang dijaga, diberi bahan bakar, dan dilindungi, pada akhirnya akan menjadi nyala yang mampu membakar seluruh keterbatasan Anda. Sekarang saya ingin Anda berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan sesuatu, rasa lega, karena akhirnya Anda menemukan celah harapan. Kemiskinan bukan kutukan yang abadi. Ia hanyalah bayangan yang memudar ketika Anda menyalakan cahaya kesadaran baru. Jika hati Anda setuju, jika Anda merasakan centelha harapan ini mulai menyala, maka jangan biarkan ia padam. Mari kita jaga bersama-sama. Tekan tombol suka sekarang juga, dan berlanggananlah ke channel ini, karena disinilah kita akan terus menyalakan api itu, agar kemiskinan tak pernah kembali, dan agar rezeki menemukan rumahnya dalam hidup Anda. Di blog pertama tadi, Anda sudah menyadari satu hal penting. Kemiskinan bukan nasib, melainkan kebiasaan. Dan setiap kebiasaan lahir dari pikiran. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara mengubah pola pikir lama yang membuat uang selalu menguap, menjadi pola pikir baru yang membuat rezeki datang dan bertahan? Inilah saatnya kita masuk ke inti. Rahasia menyimpan uang yang bukan sekadar angka, melainkan sebuah ritual spiritual. Ritual ini sederhana, tapi bila dilakukan dengan iman dan konsistensi, ia menjadi seperti magnet yang menarik ketenangan, peluang, dan kekayaan. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kekuatan autosugesti. Ia percaya bahwa pikiran bawah sadar manusia adalah tanah subur, dan setiap benih yang kita tanam akan tumbuh menjadi kenyataan. Jika benihnya adalah rasa takut, kita menuai kecemasan. Jika benihnya adalah rasa cukup, kita menuai kedamaian. Dan jika benihnya adalah keyakinan akan kelimpahan, kita menuai kekayaan. Sekarang bayangkan, setiap kali Anda menyisihkan uang, sebesar apapun jumlahnya, Anda sebenarnya sedang menanam sebuah benih di dalam pikiran bawah sadar Anda. Itu bukan sekadar menabung. Itu adalah pesan spiritual yang Anda kirimkan ke diri sendiri dan ke semesta. Saya adalah penjaga rezeki yang bertanggung jawab.
saya layak dipercaya untuk menerima lebih banyak. Mari kita bongkar lebih dalam. Ada 3 tahap dalam ritual ini. Pertama, menyisihkan sebelum membelanjakan. Kedengarannya sepele, tapi disinilah inti kekuatan berada. Ketika Anda menyisihkan lebih dulu, Anda sedang melatih pikiran untuk menempatkan masa depan di atas kesenangan sesaat. Anda berkata pada diri sendiri, "Aku bukan budak pengeluaran. Aku adalah tuan dari keuanganku." Kedua, memberi makna pada setiap rupiah yang Anda simpan. Jangan sekadar menyimpannya sebagai angka. Ucapkan dalam hati, ini adalah benih. Benih yang akan tumbuh menjadi kebebasan, kedamaian, dan kesempatan. Setiap kali Anda menabung, rasakan syukur. Bayangkan masa depan yang akan terbangun dari benih kecil itu. Dengan cara ini, tabungan Anda tidak lagi dingin dan mati, melainkan penuh dengan energi spiritual. Ketiga, menjaga konsistensi dengan iman. Disinilah banyak orang gagal. Mereka mulai dengan semangat, tapi berhenti di tengah jalan. Napoleon Hill berkata, "Iman adalah satu-satunya obat untuk kegagalan." Iman berarti percaya bahwa meskipun hasil belum terlihat, proses yang Anda lakukan pasti akan membuahkan hasil. Setiap kali Anda menyimpan uang dengan iman, Anda sedang melatih otot disiplin yang akan mengubah takdir Anda. Mari kita kembali ke kisah nyata. Ada seorang karyawan sederhana bernama Joko. Gajinya hanya cukup untuk kebutuhan dasar, tapi ia membuat keputusan yang berbeda. Setiap kali menerima gaji, ia selalu menyisihkan 10% lebih dulu. Awalnya terasa berat, bahkan sakit, tapi ia memberi makna pada setiap rupiah yang disimpan. Ini adalah benih kemerdekaan saya. Tahun demi tahun, tabungannya bertambah. Lebih dari itu, pikirannya pun berubah. Ia tidak lagi merasa miskin, karena setiap hari ia melihat bukti kecil bahwa ia sedang bertumbuh. Dan perubahan itu menarik peluang baru. Ia dipercaya menangani proyek lebih besar, penghasilannya naik, dan akhirnya ia bisa membuka usaha sendiri. Semua itu bermula dari ritual sederhana, menyisihkan lebih dulu, memberi makna, dan menjaga dengan iman. Sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana jika selama ini Anda gagal? Bukan karena Anda tidak cukup pintar atau tidak cukup bekerja keras, tapi hanya karena Anda tidak pernah benar-benar belajar cara menyimpan dengan kesadaran? Bagaimana jika yang menghalangi Anda bukan kurangnya uang, tapi kurangnya iman bahwa diri Anda layak menjaga uang? Napoleon Hill menekankan konsep desire atau keinginan yang membara. Ia berkata, semua pencapaian besar dimulai dengan sebuah keinginan yang jelas. Jadi, sebelum ritual ini bekerja, Anda harus menyalakan kembali keinginan itu di dalam hati. Apa tujuan terbesar Anda? Apakah Anda ingin bebas dari hutang? Apakah Anda ingin memastikan keluarga Anda hidup tenang? Atau Anda ingin membangun warisan untuk anak cucu? Apapun itu, tuliskan. Bayangkan dengan detail. Rasakan seolah-olah itu sudah nyata. Karena tujuan itulah yang akan memberi bahan bakar untuk setiap rupiah yang Anda simpan. Pahami ini, uang bukan sekadar kertas atau angka digital. Uang adalah energi. Ia bergerak ke arah orang-orang yang menghormatinya, menjaganya, dan memberi makna padanya. Jika Anda memperlakukan uang dengan sembrono, uang akan menjauh. Tapi jika Anda memperlakukannya dengan hormat, penuh iman, dan disiplin, uang akan merasa aman bersama Anda. Bayangkan perasaan damai setiap kali Anda membuka rekening dan melihat tabungan yang bertumbuh, sekecil apapun. Itu adalah bukti nyata bahwa Anda sedang mengubah takdir Anda. Bukan karena jumlahnya besar, tapi karena arah hidup Anda berubah. Anda tidak lagi berjalan menuju jurang kemiskinan. Anda sudah melangkah menuju jalan kelimpahan. Dan inilah rahasia besar yang jarang orang pahami. Menyimpan uang dengan cara yang benar bukan sekadar strategi keuangan, tapi latihan spiritual. Ia melatih iman Anda. Ia melatih kesabaran Anda.
Ia melatih tujuan hidup Anda. Setiap kali Anda memilih menabung daripada menghabiskan, Anda sedang berkata kepada semesta, "Aku percaya, aku sabar, aku punya tujuan." Dan semesta selalu merespons keyakinan seperti itu dengan cara yang tak terduga. Sekarang saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Bayangkan 1 tahun ke depan. Setiap bulan Anda menyisihkan sedikit demi sedikit. Anda memberi makna pada setiap rupiah. Anda menjaga konsistensi dengan iman. Bagaimana hidup Anda akan terlihat? Apakah Anda masih merasa cemas? Atau justru merasa kuat karena Anda tahu fondasi Anda semakin kokoh? Bayangkan juga 5 tahun ke depan. Tabungan Anda bukan lagi sekadar angka. Ia sudah menjadi modal. Modal untuk membangun usaha, membeli rumah, atau bahkan menciptakan kebebasan waktu. Dan yang lebih indah, Anda melihat kembali perjalanan ini dan berkata, "Aku bersyukur. Aku memutus rantai kemiskinan. Aku memilih untuk berubah." Inilah kekuatan ritual menyimpan uang dengan kesadaran. Ia sederhana, tapi mengandung hukum universal yang dalam. Ia mengubah cara pandang Anda terhadap uang, dan pada akhirnya mengubah takdir Anda. Dan sekarang, api itu semakin menyala di dalam diri Anda. Di blok berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke dalam tantangan nyata yang mungkin Anda hadapi. Rasa malas, godaan belanja, rasa takut kehilangan, dan bagaimana melawannya dengan disiplin dan iman. Karena perjalanan ini bukan sekadar teori, ia adalah pertarungan batin, dan hanya dengan memenangkan pertarungan itu, Anda akan benar-benar merasakan kekuatan dari perubahan ini. Anda sudah menemukan kunci di blok sebelumnya. Menyimpan uang bukan sekadar strategi, melainkan ritual spiritual yang mengubah pola pikir dan menarik rezeki. Tapi mari kita jujur, mengetahui rahasia ini saja tidak cukup. Tantangan sebenarnya dimulai ketika Anda mencoba melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda mengalami momen seperti ini? Saat gaji baru saja cair, niat Anda bulat untuk menyisihkan sebagian. Tapi tiba-tiba ada diskon besar di toko online. Ada ajakan teman untuk nongkrong. Atau muncul kebutuhan mendadak yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dalam hitungan hari, uang sudah habis. Anda pun menunda lagi. Bulan depan saya akan mulai. Tapi bulan depan datang, dan pola yang sama berulang. Inilah pertempuran yang sesungguhnya. Bukan melawan kemiskinan, tapi melawan diri sendiri. Melawan nafsu untuk membelanjakan. Melawan rasa malas untuk disiplin, melawan pikiran yang terus berkata, "Tidak apa-apa kali ini, toh saya bisa menabung lain waktu." Napoleon Hill berkata, "Disiplin diri adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian. Dan tanpa jembatan ini, semua pengetahuan hanyalah teori kosong." Jadi, mari kita bicara tentang bagaimana membangun disiplin yang kokoh. Disiplin yang tidak hanya membuat Anda menabung, tapi juga menjaga agar tabungan itu terus bertumbuh. Langkah pertama, ciptakan aturan emas untuk diri sendiri. Aturan ini sederhana. Bayar diri Anda sendiri lebih dulu. Sisihkan minimal 10% dari setiap penghasilan sebelum Anda menyentuh sisanya. Jangan menunggu sisa, karena sisa tidak pernah ada. Gunakan prinsip ini seperti hukum suci. Tidak ada tawar-menawar. Bahkan jika keadaan sulit, tetap sisihkan sesuatu meski hanya 1%. Karena tujuan utama bukan jumlah, tapi membangun kebiasaan. Langkah kedua, buat tabungan itu tak terlihat. Salah satu godaan terbesar adalah melihat uang itu dan merasa ingin menggunakannya. Jadi, pisahkan rekening tabungan Anda dari rekening utama. Lebih baik lagi, gunakan tabungan otomatis. Dengan begitu, Anda tidak perlu bergulat dengan godaan setiap bulan. Uang langsung berpindah tanpa Anda sempat menyentuhnya. Langkah ketiga, latih diri dengan delay gratification. Kemampuan menunda kesenangan sesaat untuk keuntungan yang lebih besar di masa depan.
Ini adalah salah satu kebiasaan orang kaya. Setiap kali muncul keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak penting, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Jika itu hanya keinginan, tunda. Beri diri Anda waktu 7 hari. Jika setelah 7 hari Anda masih merasa membutuhkannya, barulah pertimbangkan. Tapi seringkali, keinginan itu sudah hilang. Langkah keempat, gunakan kekuatan sugesti harian. Ingat, Napoleon Hill percaya bahwa pikiran bawah sadar perlu diprogram ulang. Jadi setiap kali Anda menabung, ucapkan dalam hati kalimat afirmasi, "Saya semakin bijak, saya layak kaya. Tabungan ini adalah fondasi masa depan saya." Jangan remehkan kalimat ini. Semakin sering Anda mengulangnya, semakin dalam ia tertanam dalam bawah sadar Anda. Dan bawah sadar Anda akan mulai menciptakan keputusan-keputusan kecil yang selaras dengan afirmasi itu. Tentu saja, perjalanan ini tidak akan mulus. Akan ada saat di mana Anda merasa ingin menyerah. Saat di mana keadaan memaksa Anda menggunakan tabungan. Saat di mana orang lain mengejek Anda karena terlalu hemat. Di titik inilah iman Anda diuji. Ingatlah, setiap kali Anda melewati godaan itu, Anda sedang menguatkan otot spiritual Anda. Dan otot itu akan membawa Anda lebih jauh dari yang bisa Anda bayangkan. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang ibu rumah tangga bernama Rina memutuskan untuk mulai menabung meski hanya 20.000 per minggu. Awalnya ia diejek oleh tetangga. Apa yang bisa kamu lakukan dengan uang segitu? Itu tidak ada artinya. Tapi Rina tidak goyah. Ia tahu bahwa setiap 20.000 adalah simbol iman. Setahun kemudian, tabungannya cukup untuk membeli mesin jahit. Dari mesin jahit itu, ia mulai menerima pesanan kecil-kecilan. Dalam 3 tahun, usahanya berkembang, dan kini ia bisa membantu suaminya membiayai sekolah anak-anak mereka. Semua dimulai dari disiplin kecil yang dianggap remeh oleh orang lain. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Jangan pernah meremehkan langkah kecil. Karena langkah kecil yang dilakukan dengan iman dan konsistensi akan membawa Anda ke tujuan besar. Sekarang, mari kita lakukan sebuah latihan sederhana, latihan yang bisa Anda mulai malam ini juga. Ambil selembar kertas, tulis 3 hal, jumlah penghasilan Anda setiap bulan, jumlah minimum yang Anda berkomitmen untuk sisihkan, berapapun kondisinya. Tujuan yang jelas mengapa Anda menabung. Apakah untuk kebebasan, rumah, usaha, pendidikan anak, atau ketenangan di masa depan? Tempelkan kertas itu di tempat yang sering Anda lihat. Setiap kali Anda merasa malas atau tergoda untuk menghabiskan, baca kembali tujuan itu. Rasakan kembali api dalam hati Anda. Ingatkan diri Anda bahwa setiap rupiah yang Anda simpan adalah langkah menuju tujuan itu. Dan bila rasa malas tetap datang, gunakan strategi kecil ini. Alihkan fokus. Setiap kali muncul dorongan untuk belanja hal yang tidak perlu, alihkan ke aktivitas yang membuat Anda merasa produktif. Membaca, menulis, berdoa, atau berolahraga. Jangan biarkan energi itu menguap ke konsumsi yang sia-sia. Arahkan energi itu ke sesuatu yang membangun. Karena faktanya, setiap perjuangan melawan diri sendiri adalah bagian dari proses. Tidak ada orang yang langsung sempurna dalam mengelola uang. Bahkan orang-orang kaya pun pernah tergoda, pernah salah. Bedanya adalah mereka belajar bangkit dan mereka melatih disiplin hingga menjadi kebiasaan otomatis. Napoleon Hill menyebut ini sebagai law of habit, hukum kebiasaan. Apapun yang Anda lakukan berulang-ulang, pada akhirnya akan menjadi bagian dari diri Anda. Jadi jika Anda berulang kali menyimpan dengan disiplin, suatu hari itu akan menjadi otomatis, tanpa perlu berpikir lagi. Seperti bernapas, seperti berdoa. Dan pada hari itu, Anda tahu bahwa kemiskinan benar-benar telah kehilangan kuasanya atas Anda. Pikirkan sejenak,
Bagaimana rasanya bila suatu hari nanti Anda melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda berhasil menaklukkan diri sendiri? Bahwa Anda mampu menjaga disiplin meski orang lain menyerah? Bahwa Anda berhasil membangun tabungan yang bukan hanya angka, tapi simbol kemenangan? Itulah kekuatan nyata dari perjalanan ini. Bukan sekadar uang yang bertambah, tapi jiwa Anda yang menguat. Anda menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih percaya diri, lebih beriman. Dan ketika karakter Anda berubah, hidup Anda pun berubah. Di blok terakhir, kita akan masuk ke puncaknya. Kita akan melukiskan gambaran jelas tentang hidup baru yang menanti Anda. Hidup dengan kedamaian, kelimpahan, dan kebebasan. Sebuah transformasi yang lahir dari satu keputusan kecil. Mengubah cara Anda menyimpan uang. Bayangkan pagi hari yang berbeda dari biasanya. Anda bangun bukan lagi dengan rasa cemas, memikirkan tagihan, tapi dengan rasa damai. Anda membuka rekening tabungan dan melihat angka yang terus bertumbuh. Sekecil apapun, ia memberi rasa aman yang menenangkan hati. Anda tersenyum karena tahu perjalanan Anda menuju kebebasan keuangan sudah berjalan, dan kemiskinan benar-benar tidak punya kuasa lagi atas hidup Anda. Inilah transformasi yang lahir dari disiplin sederhana. Mengubah cara Anda menyimpan uang. Mungkin bagi orang lain itu hanya angka, tapi bagi Anda itu adalah simbol. Simbol iman, simbol kesabaran, simbol tujuan hidup, dan simbol kemenangan atas diri sendiri. Bayangkan setahun ke depan, tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi juga memberi Anda kesempatan. Anda bisa membayar keadaan darurat tanpa panik. Anda bisa membantu orang tua, pasangan, atau anak-anak dengan hati yang ringan. Anda bisa berjalan ke toko tanpa rasa takut pada harga, karena Anda tahu kondisi Anda lebih stabil. Itu bukan karena gaji Anda tiba-tiba melonjak, tapi karena Anda menemukan rahasia yang lebih dalam. Cara menjaga rezeki. Bayangkan 5 tahun ke depan. Dari tabungan kecil yang konsisten, Anda punya modal untuk memulai usaha. Anda tidak lagi hanya bekerja untuk uang, tapi uang pun mulai bekerja untuk Anda. Anda mulai merasakan kebebasan memilih. Apakah ingin terus bekerja di tempat lama atau membangun sesuatu yang baru? Anda tidak lagi terjebak karena fondasi Anda kokoh. Dan bayangkan 10 tahun ke depan, anak-anak Anda belajar dari teladan Anda. Mereka tumbuh dengan kebiasaan sehat terhadap uang. Mereka tidak mewarisi ketakutan dan hutang, melainkan mewarisi disiplin, iman, dan keyakinan. Anda telah memutus rantai kemiskinan bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga untuk generasi berikutnya. Inilah yang sering dilupakan orang. Setiap rupiah yang Anda simpan bukan hanya untuk Anda. Ia adalah doa diam-diam untuk masa depan keluarga Anda. Ia adalah warisan tak terlihat yang lebih berharga daripada harta instan. Karena tabungan bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang membangun karakter. Dan karakter itulah yang menjadi magnet sejati bagi kelimpahan. Napoleon Hill selalu menekankan, apapun yang bisa dipikirkan dan diyakini bisa dicapai. Dengan kata lain, iman Anda adalah bahan bakar yang membawa Anda menuju takdir baru. Ketika Anda percaya bahwa Anda layak kaya, layak damai, layak berkelimpahan, semesta mulai bergerak mendukung Anda. Kesempatan datang, ide baru muncul, orang-orang yang tepat hadir. Semua karena Anda sudah mengubah keyakinan dasar, dari merasa miskin menjadi merasa layak menjaga rezeki. Dan di titik inilah transformasi sejati terjadi. Anda bukan lagi korban keadaan. Anda adalah arsitek dari kehidupan Anda sendiri. Anda memilih untuk menyalakan api iman, dan api itu kini menerangi seluruh jalan Anda. Sekarang, mari kita lukiskan gambaran batin ini dengan lebih jelas. Tutup mata Anda sejenak dan bayangkan diri Anda di masa depan. Anda duduk di rumah yang nyaman,
dikelilingi keluarga yang tersenyum. Tidak ada lagi kecemasan soal uang. Anda mendengar tawa anak-anak yang bebas berlari, karena mereka tahu orang tua mereka telah memberikan fondasi yang kuat. Anda merasakan kedamaian di dada, karena Anda tahu semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari satu keputusan kecil, mengubah cara Anda menyimpan uang. Rasakan perasaan itu. Rasakan ketenangan yang mengalir ke seluruh tubuh Anda. Rasakan kebanggaan yang tulus, bukan karena Anda kaya secara tiba-tiba, tapi karena Anda menang atas diri Anda sendiri. Itulah kemenangan yang paling mulia. Dan disinilah kita sampai pada pesan terakhir. Kemiskinan tidak akan kembali jika Anda menjaga kebiasaan baru ini. Karena kemiskinan bukan soal jumlah uang, melainkan soal pola pikir. Anda sudah mengubah pola pikir. Anda sudah menyalakan api baru. Anda sudah menemukan ritual sederhana yang membawa Anda menuju kelimpahan. Jangan pernah meremehkan kekuatan langkah kecil, karena dari langkah kecil inilah lahir perubahan besar. Dan dari perubahan besar, lahirlah kehidupan yang sepenuhnya baru. Sekarang, Anda punya dua pilihan. Pertama, membiarkan api ini padam, kembali pada kebiasaan lama, dan membiarkan kemiskinan mengejar Anda lagi. Kedua, menjaga api ini, melangkah dengan iman, dan membangun masa depan yang penuh kedamaian dan rezeki. Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Tapi jika Anda sudah merasakan sesuatu bergetar di hati Anda saat mendengar kisah ini, maka itu adalah tanda. Tanda bahwa jiwa Anda siap, bahwa ini adalah waktunya, bahwa Anda tidak lagi ingin ditawan oleh rasa takut, tapi ingin merdeka dengan iman dan kesadaran baru. Dan ingatlah, Anda tidak berjalan sendirian. Ada komunitas jiwa-jiwa yang juga sedang menempuh perjalanan yang sama, membangun mentalitas kaya, membangun disiplin, dan menarik rezeki dengan iman. Mari kita berjalan bersama. Bergabunglah dengan komunitas ini dengan menekan tombol berlangganan sekarang juga. Jadikan perjalanan ini bagian dari hidup Anda agar api iman tidak padam dan agar kita bisa terus menyalakan cahaya bersama. Karena saat Anda bergabung, Anda bukan hanya menekan sebuah tombol. Anda sedang membuat deklarasi, saya memilih kelimpahan, saya memilih iman, saya memilih masa depan yang berbeda. Jadi, pilihlah hari ini, pilihlah iman, pilihlah disiplin, pilihlah hidup baru yang menanti Anda. Dan biarkan kalimat ini terukir di dalam hati. Ubah cara Anda menyimpan uang, maka kemiskinan takkan pernah kembali. Tekan tombol suka dan berlangganan sekarang juga. Mari kita tumbuh bersama, menyalakan api iman dan kelimpahan, agar Anda dan generasi setelah Anda hidup dengan rezeki yang tak pernah habis.